Waktu itu kan kita mikir gimana caranya bisnis itu dalam waktu singkat kita bisa expand dengan mengeluarkan biaya yang sedikit gitu kan, tapi expandnya cepat gitu kan. Akhirnya saya berpikiran strateginya adalah menikahi orang yang punya toko. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Gus Hantiar. Masya Allah, Anda beruntung sekali bisa hadir di tempat kami. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini merupakan sebuah anugerah Masya dari Allah karena Anda bisa datang ke sini. Ya, alhamdulillah. Anugerah untuk Anda maksudnya. Iya. kita mesti pede ya Iya, kan? iya, iya, Jadi, iya. jadi orang-orang yang datang ke tempat ini selalu saya sampaikan adalah orang-orang beruntung. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya dengan waktu yang diberikan Allah masih bisa main-main ke sini. Iya, alhamdulillah. Betul ya Gus ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Betul, Nama betul. asli Hantiar? Abdul Rahman Hantiar. Apa itu artinya? Abdul Rahman Hantiar. Abdul itu Hamba. Hamba lah, hamba Rahman Allah. yang di Rahman salah kasih, satu ya, asma Allah. disayangi. Iya. Hantiar itu pemberian kakek saya. Oh. Apa artinya? Bapak saya Jawa, ibu saya Gorontalo. Jadi saya jago. Oh, Jawa Gorontalo. Ya. Bukan Jalo ya. Bukan. Hantiar itu nama Gorontalo? Ya kurang lebih lah. Oh, Kurang lebih. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang nama adalah doa. Nama adalah doa. Mestinya ngerti dong maknanya. Hantiar itu apa? Iya, nama pemberian dari Simbah. Itu aja. Oh gitu. Maknanya begitu. Jadi kita apa istilahnya ya, memuliakan orang tua lah. Betul. Saya itu Jadi, Faiz. ya. Itu karena ada Farzan, Aisyah. Oh, Itu nama digabung orang ya? tua saya. Nama asli saya Abu Dar Muhammad Iqbal. Masya Allah. Gitu. Jadi Masya harus Allah. karena saya merasa nggak cuman bapak kan biasanya. Iya, iya. Kalau saya mau pakai Iqbal Farzan gitu. Tapi ibu perannya luar biasa kan. Iya. Maka dua-dua orang ini adalah orang paling penting. Iya. Jadi Abu Zar itu kalau bagi saya istimewa karena saya pernah dapat hadiah buku waktu saya kecil itu. Oh. Itu kisah sahabat Rasulullah tentang Abu Zar. Abu Zar. Al-Ghifari. Itu saya ingat betul karena itu komik ya. Komik dan sampai sekarang membekas sekali karena kisah itu jadi pengantar tidur. Masya Allah. Ya, jadi yang paling saya ingat adalah Abu Zar itu nanti akan berjalan sendiri dan dibangkitkan sendiri. Tapi siap dengan kesendirian itu. Rasa-rasanya saya memang sudah ke arah ke situ. Oh iya. Itu sama. Itu pemberian datuk saya, kakek saya. Oh, oke. Allah yarham Abdullah Tufail Saputro, karena ketika itu beliau merasa sendirian. Di tengah murid-muridnya, murid-muridnya mulai punya ya berbagai macam kepentingan begitu ya. Akhirnya beliau, saya lahir 82 dan beliau memberi nama Abu Dar. Barangkali pesannya itu saya disampaikan oleh bapak saya. Jadi kakek saya itu dari ibu yang memberi nama itu Abu Dar. Dan rasa-rasanya memang begitu. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Dengan Jadi memang sahabat. benar ya. Memang karena mungkin keilmuan orang tua kita dulu memang ketika ngasih nama tuh nggak sembarangan. Betul. Anak sekarang namanya agak aneh-aneh sih. Iya. Saya punya tetangga atau siapa ya kemarin namanya Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Itu kan agak aneh kan. Dan nama-nama anak sekarang juga begitu. Semakin susah dieja. Nigella Sativa. Wah, padahal jintan hitam. Iya. Nah, itu semakin menantang. Tapi kalau orang-orang dulu emang kasih nama itu dengan berbagai macam doa ya. Rasulullah sendiri kan kalau nggak salah sangat concern dengan nama ya. Betul. Barang-barang beliau, kendaraan-kendaraan beliau itu dikasih nama. Gitu ya. Ya, tapi kalau yang menarik itu kalau di Jogja khususnya atau di Jawa itu kalau barang itu ada tuah ya atau ada sesuatu yang istimewa itu dikasih gelar depannya. Oh gitu ya. Kiai. Oh. Ya kalau ke keraton kan ada gamelan Kiai Guntur Madu. Lalu ada pusaka keris misalnya. Kalau di Solo Kiai Slamet Kebo. Kiai Kebo ya. Kiai Slamet. Kebo Albino ya. Albino. Ya. Oh itu memang spesifik orang Jawa, Jogja, Solo memang begitu ya? Allah alam, tapi yang saya temui itu begitu. Jadi kalau kita ke khususnya keraton ya. Jadi barang-barang yang punya tuah atau dianggap ya istimewa, sakral itu, istimewa ya, ada kiai, ada gelar kiainya di depannya. Tapi ini jadi ngomongin nama nggak apa ya? Jadi tapi ente bangga nggak Pak dengan nama Hantiar itu? Ya alhamdulillah bangga. Itu buat brand bagus loh itu. Iya mungkin. Toko kelontong Hantiar. Ya sudah. Dulu saya pernah bikin brand baju namanya Hanaru. Ya. Kebetulan istri saya namanya Waru. Jadi Hantiar and Waru. Pernah, tapi nggak kita teruskan.
Nah, brand itu kemudian saya ganti namanya Lesungwaru. Jadi dulu kami punya toko di Mangga 2. Toko apa itu? Oh. Namanya Batik Lesungwaru. Oh, Mangga 2 ya? Di Mangga 2, di ITC Mangga 2. Lama di kurang lebih 2 tahun lah. Masya Allah. Berarti ente pernah tinggal di Jakarta? Ya, saya tahun 2000 merantau ke Jakarta. 98 masuk kuliah, kebetulan ngambil teknik informatika. Oke. Lalu bersama dengan teman-teman di kelas itu kita bikin waktu itu software house. Tahun 2000 akhir lah. Di Jogja waktu itu. Kliennya beberapa BPR. Gembira Loka itu salah satu klien kami bikin software house namanya Zoo Information System. Masya Allah. Jadi tahun kalau 2000 tuh? Tahun 2001. Kami mungkin yang pertama waktu itu belum ada model yang seperti itu kan. Jadi masuk pintu gerbang masuk ke pintu lobi Gembira Loka itu ada komputer bentuknya kayak ATM seperti itu. Kita ngeklik, selamat datang kebun binatang Gembira Loka. Lalu kemudian ada muncul informasi satwa, informasi area. Tahun itu ya? Tahun 2000. Nah, lalu kami kebetulan dapat project jadi implementator sebuah perusahaan dari Kanada namanya Frengo. Wow. Itu di Jakarta. Jadi 2001 itu awal 2001 saya bersama dengan teman-teman yang ada di software house ini berangkat kami ke Jakarta. Luar biasa. Kami jadi implementator. Jadi hanya implementator saja. Implementator itu maksudnya? Implementator itu mereka punya software, punya program, lalu mereka punya klien. Lalu kami yang menginstal, memberi pelatihan, mendampingi kliennya mereka. Jadi subkon aja kami sebenarnya. Itu dapat proyeknya dari cabangnya Frengo yang ada di Indonesia. Mereka pitching, lalu kami kemudian waktu itu mengajukan diri dan alhamdulillah lolos. Berangkat ke Jakarta, selesai project. Sebagian besar teman-teman balik Jogja, saya nggak nyangkut di Jakarta. Oke. Nah dari situlah akhirnya saya mulai masuk dalam belantara ibu kota Jakarta. Tahun 2001 ya? Tahun 2000-2001 lah. Karena waktu tahun SMA tuh. Ya tahun 2000 mengawali di Jogja, 2001 kami ke Jakarta. Lalu kemudian setelah itu teman-teman pulang ke Jogja, saya tetap di Jakarta. Lalu ya mulai kemudian kita bikin PT waktu itu. Itu masih gerak di situ? Masih di software. Masih di software, kita project-project di pemerintahan, di swasta. Terus sempat punya kantor di Sudirman di Geraha Nugra Santana. Luar biasa. Samping Toyota. Itu waktu itu saya masih bujang itu. Jadi memang waktu itu berangkat, pokoknya di Jakarta niatnya memang ingin menaklukkan dunia lah. Niatnya ya kan. Masih muda, semangat masih menggebu-gebu. Dan alhamdulillah punya kesempatan untuk ada sesuatu yang bisa kita jual ya, meskipun jasa. Lalu kemudian sampai dan itu memang tahun-tahun itu tadi digital mulai ini. Belum sih kalau menurut saya software aja waktu itu kan masih pakai Delphi. Betul. Terus Java itu masih awal-awal ya. Linux dipakai, tapi kebetulan kami tidak menggunakan Linux. Terus kami waktu itu PHP, masih PHP, terus pakai Java itu, Delphi. Saya pahamnya Dalnet, Pak. Iya. Servernya MRC. Oh iya. ASL PLS ya. Enggak, maksudnya gini, tahun-tahun itu memang orang udah mulai bergeser dari digital, dari analog. Iya, betul. Sudah mulai kan? Bergeser, ya. Ente masuk di situ ya? Saya masuk di situ. Kebetulan karena kami punya bekal ilmu lah ya. Dan karena kita di teknik informatika itu kan titel kita Eskom, sarjana komputer. Waktu itu masih software house. Lalu sampai 2005 tutup yang software house-nya. Kami buka toko di Mangga 2. Jadi dari awalnya bisnis jasa jadi bisnis komoditi. Toko apa ini? Toko batik. Jauh banget dong? Iya, jauh banget ya karena harus bertahan hidup. Harus bertahan hidup, survival di ibu kota. Itu ya kan? masih jomblo? Masih jomblo. 2005 saya buka toko di Mangga 2. Sorry, kok beda banget gitu maksudnya? Iya, waktu itu jadi ceritanya bangkrut aja. Nah, orang bangkrut itu kan begini ya, andilau. Apa itu? Antara dilema dan galau. banyak ulaan kita, Bro. Buat MC. Iya. Antara dilema dan galau. Ya kan mau gimana ini meneruskan akhirnya Coyun Fat ya? Apa itu? Comot sana, comot sini. Ya udahlah gitu. Iya. Saya waktu itu sampai dalam satu titik kulminasi lah. Artinya titik masih muda, tapi sudah
menghadapi realita bisnis yang ternyata kejam lah, bukan kejam artinya yang ternyata berat gitu kan. Lalu alhamdulillah waktu itu ada satu event namanya saya lupa itu yang mengadakan Darut Tauhid. Satu program kewirausahaan. Saya lupa. Agim ya? Agim di Darut Tauhid saya pernah ikut dan alhamdulillah lolos. Nah, kebetulan bersama dengan teman-teman yang lolos di program kewirausahaan Darut Tauhid ini ya kami bikin komunitas lah. Tapi bersamaan dengan itu peristiwa itu bisnis saya yang software house ini lagi turun. Artinya sebenarnya sih mismanagement aja karena kita waktu itu masih muda. Foya-foya. Terus ya alhamdulillah dapat project yang lumayan gitu kan. Terus anak kampung kita di ibu kota kan. Wah ngelihat yang unik-unik pengen nyoba gitu. Gitu. Nah tapi ya biasa remnya blong gitu kan. Dari dua ini yang makan yang rem depan, yang rem belakang ya. Jadi begitu di rem jungkel begini ya. Gitu. Gaspol rem blong. Nah gaspol rem blong. Lalu sering nongkrong di Istiqlal. Ketemulah dengan beberapa teman-teman. Nah teman-teman ini ada yang kebetulan punya toko. Tokonya kosong. Tokonya kosong di Mangga 2. Dia bilang, Mas pakai aja toko saya, nggak usah bayar sewanya, cukup bayar servis charge-nya. Karena ternyata toko kosong itu kalau nggak ditempati terbebani juga tetap yang punya. Bayar ya. Bayar servis charge AC, listrik, Mangga 2 waktu kebersihan. Itu lumayan itu sebulan 700 sampai 1 juta lah servis charge-nya. Akhirnya kami masuk, bingung juga jualan apa ini kan. Nah kebetulan ada juga temen, aja batik aja. Ini ada temen di ITC Cempaka Mas. Dia punya toko batik, coba kamu lobby. Ya udah saya datang ke sana silaturahim. Saya bilang, Pak, saya punya toko di Mangga 2. Kalau Bapak mau, saya pinjam barangnya, konsinyasi, tak masukin, tak jual di Mangga 2. Nanti kalau laku saya bayar. Paling tidak Bapak punya toko baru lah istilahnya, atau punya penyaluran channel baru untuk distribusi barang di TC Mangga 2 itu. Akhirnya disitulah saya. Jadi yang dari software house. Jadi buka batik ya gara-gara itu. Tapi ada satu hal lagi bahwa di antara peristiwa-peristiwa itu ketemu juga teman-teman yang saat ini menjadi salah satu komunitas bisnis yang cukup terkemuka di Indonesia, namanya Komunitas Tangan di Atas. TDA. Nah, jadi teman-teman yang jualan di Mangga 2 itu menjadi salah beberapa founder lah atau pendiri komunitas TDA, dengan di atas itu. Founder-foundernya awal malah. Iya, founder-foundernya ini karena yang punya toko itu ya juga foundernya komunitas TDA. Jadi ya kita sering diskusi, terus kemudian nawarin toko. Nah tokonya kami tempati. Nah di toko itu akhirnya kami isi barang yang dari pinjaman teman ini, batik ini. Tapi seiring berjalannya waktu ya akhirnya kami hunting barang juga ke Klewer, ke Brengharjo, udah ada link di sini ke Pekalongan, sudah ada link. Pokoknya kalau kita punya toko waktu itu orang datang juga, supplier datang, orang dari daerah datang, kan mereka juga nyari relasi ya. Betul. Untuk jualan itu. Saya ingat di Mangga 2 waktu itu hanya ada satu toko dari Pekalongan, jual daster, saya lupa namanya apa tuh. Itu cukup bagus juga brandnya. Luza, lupa saya. Buza, Tiba. Wah, istri saya Pekalongan soalnya. Itu. Nah, jadi di toko di Mangga 2 itulah akhirnya saya bisnis komoditi barang ya. Jasa udah 100% saya tinggalin. Berapa tahun tuh? Di Mangga 2 hanya 2 tahun saja sih. Hanya sebentar, 2 tahun. Waktu itu kan kita mikir gimana caranya bisnis itu dalam waktu singkat kita bisa expand dengan mengeluarkan biaya yang sedikit gitu kan. Tapi expandnya cepat gitu kan. Akhirnya saya berpikiran strateginya adalah menikahi orang yang punya toko. Itu dia, luar biasa. Iya, jadi waktu kita jualan itu kan kalau di ITC itu Senin sampai Kamis itu biasanya sepi. Tapi weekend Jumat Sabtu Minggu baru rame. Jadi selama Senin sampai Kamis saya nongkrong di toko sebelah itu atau di toko seberang gitu kan. Wah mbaknya ini lumayan juga nih kayaknya. Nah, disitulah saya berpikir ini kalau saya nikahi, kayaknya saya akan punya toko dalam waktu singkat gitu ya.
Wah, menarik gitu. Itu emang mindset yang ditanamkan orang-orang pendatang yang bikin Iya. iya. Ya kan kita harus survive. Betul. Survive terus harus mikir peluang juga gitu kan. Jadi kalau misalnya Pak Iqbal mau tambah bisnis mungkin bisa dipakai. Mungkin bisa dipakai ya. Karena salah satu bisnis yang bonafit itu banyak cabangnya. Betul. Akhirnya nikahin tuh. Ya udah. Oh ya mau mbaknya ya. Ya kan biasa kita ubeti lah ya kan. Gitu ya. Itu orang anaknya yang punya toko depan. Ya dia kebetulan juga ada bisnis waktu itu jualan baju muslim. Oh. Bareng dengan keluarganya. Orang asli sana, orang mana? Orang Jawa orang Jakarta. Gorontalo tadi? Ya orang bukan ini sekarang jadi istri saya gitu kan. Kebetulan kalau dari suku Melayu, orang Pontianak. Tapi sudah dari kecil di Jakarta. Terus kebetulan bersama dengan saudara-saudaranya beliau juga bikin brand baju busana muslim yang buka di depan toko saya itu gitu. Jadi begitu saya nikah, akhirnya saya punya bisnis batik dan busana muslim. Dan istri dia dapat istri. Iya. Ini bisa dipakai teman-teman yang jomblo, yang punya usaha atau yang mungkin mau pengen tambah cabang. Bisa dipakai cara Don Hantiar ini. dari Ghost naik ke Don ya. Iya. Jadi yang Ghost itu udah beda ini. Iya, betul. Awal Ghost ya kan, Masya Allah kan. Ternyata Don juga ini sekarang. Awalnya bisnis apa tadi? Software house ya, software. Wah keren. Ya, lalu saya baru sini aja udah keren banget tuh. Ya, alhamdulillah. Nah, dari jualan di Mangga 2 itu kan, jadi kebetulan Mangga 2 itu jadi jujukan. Jadi kalau misalnya ada kalau dulu namanya PNS ya, sekarang kan ASN. PNS itu mau belanja, nyari souvenir atau ada tamu atau apapun itu, biasanya mereka ke Mangga 2. Nyari batik, nyari souvenir atau nyari ambias, terus mampir ke toko saya ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya saya dapat informasi event-event pameran. Nah, itu ada waktu itu saya ikut namanya Trade Expo Indonesia TEI yang sampai sekarang masih ada. Lalu saya daftar, saya ikut dan alhamdulillah juga sempat jualan juga di TEI itu, kami bayar stand gitu. Nah, lalu dalam satu sesi seminar itu ada dihadirkan dubes-dubes yang ada di luar negeri, misalnya di Eropa, di Asia dan sebagainya. Saya hadir dan waktu itu ada Pak Dubes dari Prancis, dia bilang, teman-teman UMKM kalau mau pameran di Eropa, khususnya di Paris, saya fasilitasi. Waduh. Pak Dubes ngomong begitu. Jadi apa fasilitasnya Pak? Gitu kan kami follow up. Dibilang nanti kami tempat gratis atau booth pameran gratis, termasuk penginapannya gratis, cuma pesawat aja yang kami nggak bisa cover. Nah, waktu itu wah ini menarik ini, kita follow up. Kita follow up. Terus ya udah, terus waktu itu kami dikasih kesempatan untuk oke Pak, pameran yuk di KBRI waktu itu. Jadi 2008 saya ikut pameran itu di Prancis itu bersama dengan istri saya, ngajak istri saya. Saya jualan craft, craft batik kayu. Ambil dari Pleret, ambilnya dari Solo. Istri saya jualan baju batik. Gitu. Nah, itu waktu itu cukup lumayan tuh, misalnya harga kulaknya 20.000, saya jual 20 euro. Nah, 20 euro berapa tuh? Berapa ya waktu itu? €1 12.000 sih. Wah lumayan. Ya, lumayan. Masya Allah. Ya, kan waktu itu kan saya bingung ini gimana ya Bu ya cara menghargainya gitu kan. Kata translatornya, udah gampang aja Pak. Berapa Bapak kulaannya 20.000, Bapak bikin aja 20 euro. Kulaannya 100.000 jadi 100 euro. Gitu. Biar gampang hitungnya. Biar gampang hitungnya waktu itu ya. Oh ya udahlah gitu kan. Dan alhamdulillah laku banget. Gila. Nah itu saya tulis perjalanan saya pameran di luar negeri itu saya tulis di blogspot saya. Coba bukain dong blognya. Nah, jadi itu sebenarnya gini, itu berawal dari mimpi kita sebagai UMKM yang pengen go global. Kita punya produk yang bagus, unik. Indonesia kebetulan komoditi produknya bagus-bagus dan punya relasi teman-teman yang jadi produsen kerajinan, juga jadi produsen kayak batik begitu. Dan ada lembaga atau pihak yang memfasilitasi, misalnya seperti KBRI, Kementerian Perdagangan dan sebagainya, memfasilitasi UMKM untuk punya peluang dan kesempatan untuk berjualan di luar negeri lah gitu, atau pameran di luar negeri.
20 sampai 25 orang. Nah, yang kesempatan kedua saya ngajak teman-teman dari komunitas TDA. Kurang lebih waktu itu ada sekitar 10 orang lah. Saya ajak teman-teman untuk jualan di sana, ada yang bawa produk herbal, ada yang bawa batik, ada yang bawa kerajinan dan sebagainya. Nah, ini dan alhamdulillah responnya cukup bagus ya. Berapa hari itu di sana? Kurang lebih 10 hari. Wah, lumayan ya. 10 hari. Nah, jualan doang tuh ya. Jualan doang. Tantangannya kan begini, kita bawa barang dari Indonesia, kita nggak tahu bagaimana pasarnya di sana. Dan begitu kita jual di event tersebut, itu ternyata ada sisa barang. Nah, tantangannya begitu. Kalau kita bawa pulang kan nggak bisa, ongkos lagi. Karena kita harus bayar kargo dan sebagainya. Kebetulan waktu berangkatnya itu Kemenlu itu memberikan subsidi lah bagi kita. Jadi Kemenlu itu kan rutin sebenarnya ngirim barang yang barang kebutuhan rutinnya embassy, kayak ATK, logistik dan sebagainya. Jadi mereka tuh punya kontainer rutin yang dikirim setiap bulan ke embassy di seluruh dunia. Wow. Nah, barang kami itu dititipkan ke kontainernya Kemenlu atau Deplu untuk dikirim ke tempat lain lagi. Untuk dikirim ke event yang Kemenlu tersebut memanitiai ya. Yang jadi panitianya. Yang jadi panitianya gitu. Iya. Jadi kami akhirnya bisa numpang kargo lah, gratis. Cuman baliknya yang nggak gratis, karena kan mereka nggak ada baliknya yang rutin. Terus itu ongkos ininya apa? Nah, akhirnya kalau laku? Kan kita mikir gimana caranya jualan. Akhirnya udahlah kita keliling aja deh, mumpung di Eropa kan visanya Schengen ya. Iya. Schengen tuh kemana-mana masuk Uni Eropa bisa bebas. Akhirnya ya udah kami ke Belanda, ke Belgia, nenteng dagang. 10 hari itu termasuk dalam 10 hari itu kita nyewa van gitu di Perancis, kita nyewa van untuk barang saja. Jadi teman-teman pedagang itu kita ngumpul patungan. Yuk kita barang masih banyak nih, ada yang masih bawa mebel itu masih ada, kayak rak-rak, cermin itu masih lumayan tuh. Terus ada yang bawa makanan kayak makanan yang di packing itu masih banyak. Jadi ayo kita yuk keliling Eropa lah gitu. Kita gimana caranya barang ini bisa laku. Seru banget ya. Nyewa mobil, nyewa van, barang-barang dimasukkan van, kami ke Belanda naik bis. Nah, nanti janjian sama supir vannya di alun-alun Malieveld namanya, di Den Haag gitu. Yang itu, yang di sebelah yang di perempatan itu kan? Iya, dekat pojokan itu ada yang jual cincau. Tahu ya. Iya. Ya, jadi ketemu di situ itu namanya lapangan Malieveld kita bilang. Boleh jualan di situ? Boleh jualan. Kebetulan ada event namanya Tong-Tong Festival. Tong-Tong. Tong-Tong Festival itu cukup populer kalau untuk di kalangan para pelaku pameran ya. Karena itu isinya barang-barang Indonesia. Wow. Ada kecap, rambutan, buah, komoditi Indonesia. Sampai sekarang itu masih ada? Sampai sekarang masih ada. Wow. Namanya Tong-Tong Festival. Kalau misalnya tertarik untuk menjadi supplier di sana, trader atau coba aja nggak apa-apa jualan. Dan itu Festival. lama, 1 bulan. Oke. Tong-Tong Festival itu 1 bulan. Dan saya punya teman-teman yang rutin ikut event itu dan omsetnya lumayan bagus, sampai 200 juta, 300 juta sekali event. Jadi benefitnya kalau kita ikut event-event itu, kalau misalnya barang kita itu nggak laku ya, ya anggap aja kita jalan-jalan gratis lah. Iyalah. Gitu lah ya. Anggap aja itu gitu. Gitu. Nah, jadi barang yang masih ada sisa itu udah kita akhirnya kita laku habis itu. Tetap nggak habis, ya kan? Tapi akhirnya ada kayak ada kayak orang-orang yang nampung. Tapi kejam juga mereka, misalnya barang saya itu kan masih ada 1 dus itu. Dia bilang, Mas, barangnya 1 dus ini 1 juta ya. Itu. Orang sana atau orang Indonesia juga ya. Dia yang memang kayaknya domisili di sana sih. Jadi akhirnya kan kita mikir daripada kita bawa pulang repot, ya udah dijual aja 1 dus itu mungkin isinya masih sekitar 7 juta, 8 juta. Wow. Tapi ya udah dijual 1 juta gitu istilahnya. Bayar pakai rupiah meskipun di Eropa gitu. Ya nggak apa-apa ya, ini win-win lah gitu kan, daripada ini. Dia juga senang dapat barang murah kan. Juga nggak perlu repot-repot bawa dari Indonesia gitu. Nah, jadi waktu itu pengalaman saya waktu itu ya. Jadi ada pelaku-pelaku pedagang-pedagang ya yang biasa jualan di Eropa itu, mereka punya gudang di Belanda. Di Den Haag itu kalau kita sewa gudang itu 1 kubiknya
kurang lebih sekitar 50 euro lah, itu 1 kubik per bulan lah. Jadi sebenarnya masih untung. Jadi kalau misalnya kita kolek barang, daripada kita mendatangkan dari Indonesia, kita kolek barang, sewa gudang aja di Den Haag. Bisa ya begitu. Bisa, ternyata ada itu. Sewa gudang di situ, barangnya taruh situ. Nanti misalnya dia pergi misalnya ke Jerman. Dia nyari-nyari event, bazar atau apa gitu di Jerman. Begitu ketemu dia daftar jadi peserta, dia pulang ke Belanda ngambil barang. Oke. Bawa ke Jerman, jualan di Jerman. Itu artinya kalau kita cuman sekedar titip mereka juga bisa ya? Ya bisa, tapi kan kita nggak punya added value. Barangnya juga ditawar dengan murah lah gitu. Lebih bagusnya sih kalau kita jualan sendiri. Kita kesana ya. Sana jualan sendiri, itu kan dapat experience, dapat relasi. Terus kita bisa dapat margin lebih banyak. Marginnya itu bisa kita pakai untuk jualan jalan-jalan. Iya. Jadi tetap faedah ya. Tetap faedah. Ada faedah di bawah. Ada manfaat. Nah, dari situ akhirnya kan kita ketemu beberapa buyer, calon buyer lah. Calon buyer, terus kemudian kita follow up korespondensi email dan sebagainya. Sampai akhirnya turun PO, kami pernah ekspor kaligrafi kulit kambing. Wow. Ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Afrika. Afrika itu kotanya Durban namanya. Nah, itu komoditinya kaligrafi Afrika Selatan apa itu? Afrika Selatan. Komoditinya kaligrafi kulit kambing. Produksinya di Solo, di Sukoharjo. Sampai sana ya. Iya, hunting kita nyari-nyari produsen. Oh, gitu. saya tahu. Hunter tuh hunting. Iya. Memang Hunter itu ya? hunter. Okay. Kalau pagi kan kita hunter. Hah? Hunter kalau pagi, hunter jemput. Iya. Iya. Luar biasa nih filosofinya orang. Memang orang punya ilmu memang begini, bro. Jadi dari software house jualan di Mangga 2. Tapi kayaknya saya yakin nih titik baliknya karena dapat istri itu. Betul. Bener kan? Betul. Jadi kerutan wajah ente menandakan itu. Waktu bisnis software house dan ada tantangannya, ada challenging bahwa ternyata tidak semudah itu. Dan bisnis itu kalau tidak dikelola dengan baik juga endingnya akan berantakan gitu kan. Karena waktu itu kita selebor lah, merasa masih muda, nggak punya tanggungan gitu kan. Iya. Nah, saya sampai pada satu titik pasrah. Jadi kalau bahasa Jawanya semeleh. Saya sampai pada satu titik pasrah bahwa ini nggak ada solusi lain selain nikah. Iya. Surrender. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mau bisnis bukan apa give lagi? up tapi surrender. Ya, surrender. Jadi ya pasrah, memasrahkan, tawakal lah. Atau semeleh lah istilahnya tuh. Iya. Sampai saya begini dalam hati saya itu. Ini tidak ada solusi lain selain nikah, karena kalau saya mau bisnis lagi udah nggak ada modal. Orang-orang juga udah susah mau kita temui, kita belum punya portofolio. Dan di Jakarta juga merantau juga masih 5 tahun lah ya, dari 2001 sampai 2005. Kayaknya solusinya nikah ini. Terus saya mikir lah, terus nikah sama siapa gitu kan. Iya. Saya sampai pada satu titik pasrah sepasrah-pasrahnya, sampai tingkat pasrahnya itu begini. Ya Allah, Engkau kasih aku wanita yang bisu tuli buta lumpuh pun tak terima. Oh iya? Iya. Itu titik semeleh, leh istilahnya gitu. Kenapa nggak balik Jogja aja Mas waktu itu? Saya nggak berpikir. Saya pengen berpikir. Terusnya saya fight di Jakarta. Jadi solusinya nikah, dan saya semeleh-semelehnya itu kan saya sering ya ketemu orang nggak dapat jodoh, terus saya udah pasrah dikasih jodoh apapun mau. Oke, beneran mau? Mau yang bisu tuli buta lumpuh mau? Ya janganlah, kalau bisa ya masih ganteng lah atau masih cantik lah. Itu kan nggak semeleh namanya. Masih ada saya pasrah tapi itu. Nah, kalau itu bisa belum pasrah sebetulnya. Saya waktu itu pasrah sepasrah-pasrahnya. Artinya bener-bener sampai satu titik ya bener-bener udah pasrah, mau dikasih apapun, kalau toh itu mungkin solusi saya bisa rebound, saya tempuh, meskipun itu mungkin nggak enak. Artinya ya dapat jodohnya yang bisu tuli buta lumpuh itu tadi ya gitu. Tapi itu tapi itu adalah bentuk kepasrahan saya gitu. Kalau toh menikah itu adalah solusi saya, ya udah saya akan menikah dan mungkin bersama istri saya akan merajut atau membangun empire baru gitu. Kurang lebih begitu. Gitu. Akhirnya dapat itu ya? Ya, akhirnya dapat. Tapi waktu udah semeleh itu udah lihat Mbak itu? Belum. Belum kan. Kalau saya udah lihat kan udah bukan semeleh lagi. Oh ini nih kayaknya nih kan gitu. Waktu itu belum gitu kan.
Jadi saya mondar-mandir ke Istiqlal itu apa namanya ya itikaf di sana. Sebenarnya itikaf dalam tanda kutip ya, karena waktu kami itu berkegiatan atau ke Istiqlal itu di bulan Ramadan tuh, kan di Istiqlal itu kan ada buka puasa gratis, sahur gratis, ya cari makan lah sebenarnya cari makan. Cuman kan kita gengsi mau ngomong gitu kan, kita bilangnya itikaf gitu kan, padahal nyari makan. Itu berarti Jakarta tuh dengan segala dinamikanya berapa tahun? Ya saya balik ke Jogja 2019. Ya berarti sekitar kurang lebih 19 tahun lah. 19 tahun apa namanya kami tinggal dan domisili di Jakarta. Lalu yang 1 tahun Duren Sawit itu? Di Duren Sawit di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lalu yang 1 tahun itu mondar-mandir. Jadi waktu kami pulang, saya bilang pulang ya karena orang tua saya di Jogja. Kami pulang ke Jogja dan memutuskan untuk pindah di Jogja, itu saya masih mondar-mandir. 2 minggu di Jogja, 2 minggu di Jakarta. Karena kami masih ada office, masih ada kantor di Jogja, masih ada workshop konveksi di Jakarta gitu aja. Itu jadi masih mondar-mandir. Tapi begitu Covid, nah udah full. Karena nggak bisa kemana-mana juga kan kita. Barusan dong ya berarti ya? Ya barusan. Bener-bener off full di Jogja itu? Ya pas Covid itu 2020 itu benar-benar saya totally di Jogja dalam artian ya nggak bisa kemana-mana karena kondisi juga kan gitu. Nah gitu. Nah disitulah kemudian buka-buka YouTube sama anak saya. Kebetulan anak saya yang di pondok kan libur, kalau Ramadan kan dia libur. Buka-buka YouTube, yuk kita apa nih untuk takjil gitu kan, bikin apa. Terus nemu waktu itu Dalgona kopi gitu kan. Lagi in ya. Lagi in. Terus kemudian saya buka street food, Turkish street food, Pakistan street food itu kan, nemu biryani rice, nasi biryani. Terus bikin nyoba-nyoba bikin, gagal, nggak berhasil. Terus akhirnya nemu pita bread atau roti pita atau flat bread kalau orang India bilang. Chapati itu kan. Pita sih, roti pita. Yang begini. Iya, yang begitulah gitu. Terus itu kan kalau dipanggang itu kan digembang. Iya. Ngembang, dalamnya kan kosong terus kalau misalnya sudah dingin kempes lagi. Nah, kalau atasnya kita potong ada kantong. Jadi kantong. Nah, di sini isi daging, isi salad. Waktu itu sekarang ini bisnisnya atau? Nah, yang sekarang jadi kami akhirnya ada IG-nya. Ada. Namanya Pita Kebab Abisafa. Pita Kebab Abisafa. Ini saya oke. Nah, ini mulai tahun berapa nih? Tahun 2000 itu. Mulai Covid itu. Jadi awalnya ini kita konsumsi sendiri awalnya. Kita bikin rotinya sendiri, dagingnya sendiri, saladnya sendiri gitu. Kita jual di depan jual itu juga nggak niat jual ya, karena waktu Ramadan terus katanya kalau di Jogokaryan itu Ramadan ramai banget. Tapi karena waktu itu Covid, masjid tidak mengadakan ini, tidak bikin pasar sore itu ya. Oh iya, tinggal di mana sih Mas? Di Jogokaryan. Oh emang di situ. Di Jogokaryan, di Jalan Jogokaryan. Nah lalu akhirnya iseng-iseng jualan di depan rumah. Waktu itu awal-awal kita buka kan susah itu kita mengedukasi gimana caranya jualan roti pita di kampung istilahnya kan. Memang namanya roti pita ya? Ya roti pita, memang namanya roti pita. Kalau bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa anunya ya pita bread atau ini kan nggak umum ya? Nggak umum. Iya kan, maksudnya orang nggak akrab gitu dengan. Iya, orang nggak akrab. Makanya edukasi produknya cukup lumayan challenging lah. Siapa nih Mas? Memang ada basic masak? Istri saya. Oh, oke. 100% apa yang sekarang ini kita belajarnya dari YouTube. Luar 100%. biasa. 100% dari YouTube. Jadi akhirnya milih ini ya? Nyari-nyari gimana ngulen roti yang empuk, hasilnya bagus, nggak keras. Itu risetnya ya mungkin ada kali 6 bulan. Nah kebetulan karena saya sama istri itu suka belajar. Misalnya saya ketemu orang dia kerja di Aston jadi chef itu pembantu chef lah. Iya. Cuman karena pandemi akhirnya dia di PHK sama hotelnya, buka warung. Saya samperin tuh. Saya nanya-nanya gimana sih caranya ngolah daging supaya empuk gitu. Karena kita belajar lah sama dia. Belajar sama dia, dikasih ini baking soda. Kalau enggak dikasih nanas, tapi kalau nanas itu risikonya tinggi karena cepat hancur. Akhirnya kita riset. Terus buka YouTube, cara bikin roti, cara ngolah daging, nyimpen daging, bikin daging itu empuk. Pertama kita giling dagingnya, tapi kalau digiling ternyata rasanya nggak kuat.
Karena kalau digiling itu kan hancur ya. Hancur, ya, Daging akhirnya dipotong-potong kecil-kecilnya sampai jadi seperti sekarang ini. Ini kemana aja nih Mas sekarang jual? Sementara masih di Jogja aja. Jogja aja ya. Ya, tapi kita punya langganan lah kayak di Jakarta ada minta dikirimin rotinya aja. Oh. Jadi hanya roti saja, nggak ada isiannya. Frozen. Kita frozen. Nah, kebetulan alhamdulillah semua legalitas ada. Jadi PIRT langsung itu ya. Halal kami urus. Dan yang paling berat dan baru keluar 2 hari yang lalu izin MD dari BP POM juga alhamdulillah sudah keluar. Itu enak tuh ya kalau itu yang paling berat BP POM itu karena rigid sekali BP POM dan BP POM itu nggak bisa kita setel lah. Ya apa adanya itu ya itu gitu. Dan mereka itu kalau survei nggak pernah konfirmasi, tiba-tiba datang aja. Biar original aslinya begini. Kalau orang survei ngabarin kan pasti didandanin dulu. Masuk kalau mau interogasi kan telepon dulu Pak, saya mau kantor nih. Nah itu pasti dandanin dulu. Gitu. Tapi jalan ada presiden mau datang ya. Nah ya itu. Dulu ya. Ternyata presidennya lewat jalan yang lain. Pecatin deh satu-satu. Nah alhamdulillah izin MD kami sudah keluar. Jadi secara legalitas usaha ini insya Allah sudah inilah. Tapi ini cukup bisnisnya. Ada bisnis lain nggak? Ada kan bisnis kita buka varian. Nah kalau ini pabrik batik ini. Pabrik batik. Nah pabrik batik ini bisnis lama yang dari TC Mangga 2 itu. Waktu itu kita kan jualan retail ya. Nah yang saya tadi cerita ada beberapa orang kantor yang datang. Mereka mau bikin seragam. Ini bos kami kebetulan mau pindah tugas. Kita mau bikin acara ngasih kenang-kenangan. Kayaknya ini batik. Logonya nih. Ya ini logo ya. Ini keren loh. Ya pabrik batik. Ini kan PB. Ini PB ya, pabrik batik. Oke. Ini gimana konsepnya Mas kalau yang ini? Kalau ini saya printing custom batik. Jadi bikin batik tapi di custom. Nah ini klien-klien kami yang paling atas ini XL Axiata ini. Ini kami menangani mulai dari pimpinan, komisaris, direksi sampai ke karyawan seluruh Indonesia. Wow. Terus sampai kalau sekarang masih? Sekarang masih dipakai beberapa, tapi saya lihat kayaknya sudah ganti karena ini tahun 2015 lah. Oke. Terus kalau Pak Iqbal naik kereta itu ketemu pramugara kereta pakai batik itu kami yang produksi. Yang cetak batiknya ya, tapi yang jahitnya bukan kami. Oh jadi memang gulungan atau? Iya, bahan. Kirimnya bahan atau kain gitu. Wah ini gede dong. Apanya? Gede omsetnya. Ya kalau omset gede tapi kalau operasionalnya gede juga kan ya lumayan kan, kita kan di mana padat modal. Ini saya kebetulan akhir 2019 itu saya bikin workshop kecil-kecilan lah di Sragen. Oh di Sragen. Ya, saya bermitra dengan sahabat yang di Sragen lah. Oke. Ini tahun berapa nih berarti? Ini dari 2006 ini. Oh, lama ya? Ya, 2006. Ya, waktu itu dari buka toko itu. Oh, ini kliennya nih. Buka toko kliennya itu. Teman-teman ya. Ya, alhamdulillah. Ya, ini kalau kita tembusin bisa juga nih trending. Ya, insya Allah bisa. Boleh, ya? Saya masih ada channel teman-teman. Taman Mini ini saya di brief sama waktu itu yang megang taman itu masih circle-nya Cendana. Itu pensiunan Jenderal Bintang 3, dia jadi direkturnya Taman Mini. Kami di brief, dia ngasih tahu, Pak, konsep batik kita keanekaragaman umat beragama. Tolong dimasukkan dalam batiknya. Hasilnya? Kalau yang ada di Instagram sih. Jadi kami rancang simbol-simbol rumah ibadah, Islam masjid, Kristen gereja, Hindu pura, terus Buddha kelenteng itu masuk ke dalam batik tersebut dalam bentuk siluet. Terus kemudian saya riset kan, ada gedung-gedung di Taman Mini itu, ada gedung Sasana Kriya, ada gedung Sasana Sasana Utomo itu yang di tengah itu. Gedung-gedung yang dibangun oleh Putin. Nah saya riset itu bangunannya, atapnya, gapuronya, Taman Mini yang pintu masuknya itu kemudian kami olah sama desainer, diterjemahkan dalam motif batik gitu. Menarik sih bikin batik ini karena beberapa klien kami itu spesial ya dalam tanda kutip, maksudnya gini, misalnya seperti di Manulife. Manulife itu kami dipanggil presidirnya, kami dalam ruangan begini, presidirnya kemudian dia cerita tentang
corporate culture, warnanya, terus kemudian visi misi perusahaannya. Kemudian kebetulan saya waktu itu langsung bawa desainer. Jadi dalam ruangan itu langsung di draft lah sama desainer saya. Karena kebetulan kami kan juga sudah punya template ya, beberapa batik itu. Terus jadi, nah yang menarik si bapak ini foto dikirimkan ke ibunya. Ibunya kemudian dia orang Solo, kirim ke ibunya, nelpon, Bu, itu aku tadi ini pripun pendapat ibu. Jadi kami ibunya beliau itu. Jadi kami meeting tuh di speaker. Mas ini dia manggil anaknya Mas itu kan. Oh, apik sih ini nek iso itu kamu kasih ayam karena ayam itu hewan yang bagus lah kalau untuk filosofi Jawa, pantang menyerah gitu-gitu. Ayam jago tapi ayam jago. Bukan ayam petelur ya. Tutup. Oke, Mas, tolong bikinkan ayam. Jadi ayamnya masuk ke dalam batiknya, bikin. Wah, keren. Jadi foto lagi kirim ke ibunya. Jadi menariknya adalah dia menjadikan ibunya itu sebagai konsultan. Nah, kemudian akhirnya jadi salah satu motif batik dan akhirnya kami jadi vendornya. Ini perusahaan asuransi tadi saya udah bilang. Dan akhirnya dipakai. Jadi kalau saya ketemu sama karyawannya perusahaan tersebut, wah ini batik saya yang bikin. Tapi yang menarik adalah si presidirnya ada campur tangan ibunya jadi konsultannya. Keren. Hasilnya kayak apa, Mas? Ada di sini? Ada di IG saya. Oh, IG di IG ya, pabrik batik. Terus tadi ada juga kami pernah dapat klien TNI Angkatan Laut. Oh, jadi teman-teman boleh nih ya. Jadi kalau ada orang mau pesan batik bisa. Saya bahkan sudah bikin batik Kotab Al-Fatih. Wow. Nanti redefine boleh redefine. Saya kirim ke Pak Mirza kemarin. Redefine public speaking. Bisa saya bikin. Nanti kirim logonya, briefing ya bisa. Boleh. Saya nggak ada minimal order. Jadi misalnya cuma satu pun bisa saya kerjakan. Wow. Ya, jadi nggak masalah lah gitu. Pabrikbatik.com ya teman-teman. Ya, ini OVO. Ini klien kami. Yang tadi mana, Mas? Yang Manulife tadi? Yang Manulife ada campur tangan itu... ibu tadi. Wah, seru nih ya. Nah, ini AIA, ini yang sudah lolos ya? Ya, ini yang sudah jadi klien kami. Ya? Jadi saya berani memajang karena memang ini klien kami dan kami memang vendor yang ditunjuk, bukan subkon. Jadi Tenggo, pemenang tender, ya Tenggo. Itu Fulo Tenggo. Barcelona nggak ada. Nah, ini Kopassus kami juga pernah bikin, ya batik Kopassus. BRI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Oh, ini motif-motifnya ya? Itu motif-motifnya. Ini Taman Mini nih. Nah, ini Taman Mini yang tadi saya ceritakan. Simbol-simbol rumah ibadah. Terus yang atasnya tuh gapuronya Taman Mini. Ini ya. Wah, keren. Nah, ini di bawah itu jadi tumpal. Jadi kami menerjemahkan briefing orang. Ini busway juga sama. Kita ketemu dengan stakeholdernya, dia cerita. Ini adalah batik, namanya batik Beresin Jakarta, BBJ. Iya. Oh, ini gubernur siapa nih? Ini Pak Hidayat Nur Wahid dengan waktu itu beliau maju kan dengan siapa yang dari PAN itu saya lupa itu. Iya. Dan saya briefing Pak Hidayat Nur Wahid, kami ke rumahnya, dia mau pemotretan. Beresin Jakarta. Iya, namanya BBJ, batik Beresin Kalau ini apa Jakarta. Nih, Mas? Ini organizer satu. Oke. Ya. Ini Iya. Ini perusahaan. Ini justru sekarang yang jadi ini ya, sampai sekarang jadi. Iya, ini kalau ini dari sisi cash flow ya, ini yang paling gede ya. Gede. Wah, menarik nih. Terus ini BKSDA. Ah, ini batik TNI Angkatan Laut. Nah, ini ada gambarnya helikopter, kapal. Nah, ini di belakangnya kapal Dewa Ruci. Di punggung itu kapal Dewa Ruci. Di depan, bagian depan itu ada dua kapal kapal tempur ya, 363 dan 364 itu. Dua kapal tempur yang dimiliki oleh TNI AL. Terus kemudian di atasnya helikopter Puma. Nah, itu. Terus di lengannya itu ombak ya, ini seperti gambar ombak, nyambung samudra. Ya? Apa sih istilahnya kalau batik nyambung? Sanggit. Nah, nyanggit ya. Jadi gambarnya harus sambung gitu. Nah, itu kuncinya di tukang potong. Jadi tukang potong harus bisa motong kain tuh nyambung atau nyanggit lah gitu. Bapak saya kalau beli, Allah yarham, kalau beli batik dilihat tuh. Iya, betul. Orang sanggit enggak gitu. Kantongnya ini. Betul. Sanggit ya. Iya, sanggit. Nyanggit dan nyanggit itu nyambung. Ini Ragunan. Kebun binatang Ragunan. Ini ada gambarnya gajah, rusa. Karena waktu itu kami di brief karena kami kebun binatang, maka batiknya ya kalau bisa ada unsur-unsur binatangnya. Akhirnya kami bikin ini ada burung, jerapah.
Terus ini gapuronya Ragunan ini jadi motif. Oke. Luar biasa nih. Jadi ternyata memang lagi-lagi ya Mas ya. Yeah. Mas Hantiar tuh passionnya sebetulnya passion utamanya cari duit ya. Ya. Hunter. Iya kan? Lo kalau saya lihat dari software. Betul. Terus jualan. Iya betul. Termasuk hunting perempuan, maksudnya istri, ya kan? Motifnya aja duit ya. Motifnya ternyata ketemu. Wah nih kalau istriku nonton gawat ini. Why his name is Hantiar? Iya. Tapi apa namanya? Tapi kerennya begini, sorry nih. Iya tadi saya bilang menikah itu jadi salah satu cara untuk kita apa ya? Ya waktu itu bonding lah, rebound. Karena waktu itu saya merasa kesulitan untuk untuk menempuh jalan ini, apa namanya jalan umum lah gitu. Jalan umum itu susah. Karena kalau saya mikir kalau saya nikah masalah saya bisa saya bagi dua. Gitu. Iya. Tuh kan? Iya. Motifnya tuh yang penting jadi, enak, santai, keuntungan dirinya luar biasa. Gitu. Kalau saya jalanin aja ini sesuai ya. Betul, jalanin aja. Ini filosofinya juga begitu kan? Setuju banget saya. Setuju banget. Kami pernah ikut seminarnya Pak Bob Sadino, almarhum Allahyarham Pak Bob Sadino itu kan sama. Bila kan prinsipnya apa namanya jalan aja gitu kan. Iya. Dah gimana nanti mikirnya belakangan. Jadi yang menarik ini kami pernah dalam satu event seminar lah gitu kan. Seminar yang sebelumnya itu pematerinya Om Bob Sadino itu yang stylenya beliau kan jalan aja, pikir belakangan, nggak tahu nanti gimana, pokoknya tabrak aja lah gitu. Yang penting kamu benar-benar action itu kan. Selesai sesi Om Bob Sadino, Pak Jamil Azaini. Wah, Pak Jamil Azaini datang, proposal hidup. Iya kan. Iya. Kalau kita mau melakukan satu, bikin proposal hidup. Kalau perlu proposal itu dibawa umroh di depan Ka'bah sambil tawaf ini ya Allah proposal hidupku gitu kan. Jadi orang tuh kami audiens tuh bingung. Ini tadi yang Om Bob jalan duluan udah nggak usah mikir apa-apa. Yang Pak Jamil pakai proposal hidup harus bikin planning, perencanaan itu kan. Kalau saya MC-nya saya serahkan kepada audiens. Iya, serahkan kepada audiens. Tapi intinya begini. Jadi berwirausaha itu akhirnya nggak ada patternnya. Betul. Nggak ada bener nggak atau salah kamu salah kamu bener nggak bisa dipraktekin ini satu ini oke ya belum tentu ya Mas ya. Jadi berwirausaha kalau menurut saya dari perjalanan selama ini akhirnya nyari yang pas atau tidak pas. Mungkin bagi saya pas, bagi Pak Iqbal belum tentu pas. Atau bagi Pak Iqbal pas, bagi saya mungkin belum tentu pas. Bagi Pak Iqbal bikin perusahaan tuh kalau bisa sampai IPO kalau bisa sampai ke bursa. Bagi saya punya warung 2 saja cukup. Nggak perlu saya harus IPO lah, nggak perlu harus bikin manajemen, harus punya CEO dan sebagainya. Dan itu pilihan ya Mas? Karena menurut saya itu pas bagi saya. Betul. Dan itu pilihan. Itu pilihan. Artinya kalau sekarang teman-teman gelar workshop, seminar bisnis, ya silakan aja. Silakan aja. Kalau itu memang kemudian di belakangan dia merasa tidak cocok ya silakan cari lagi. Cari yang lain gitu. Cari yang lain. Dan ternyata Mas Hantiar nyaris waktu itu nggak pernah ikut seminar ya dari awal bisnis. Iya benar. Ya ada lah ya, tapi ya ada lah. Ya kan kita alhamdulillah akhirnya kan bersahabat dengan tokoh-tokoh itu, sering ke rumahnya, kita ke diskusi. Itu penting ya. Iya itu penting. Tadi ada untuk memperkaya. Jamil, terus tadi EU yang dulu mazhabnya utang misalnya gitu kan. Terus ada teman-teman ada teman-teman IBF yang Pak siapa? Trenggono, Pak Happy Trenggono. Masya Allah. Pak Happy Trenggono itu kan punya konsep beli Indonesia. Sampai sekarang masih tuh. Markasnya kalau di Jogja itu di Palagan kalau nggak salah. Itu mereka kan punya Joglo Indonesia. Tuh kebetulan kami sering diundang ke sana diskusi-diskusi. Ajak aja dong beliau ke sini Mas. Boleh ya kapan-kapan ya. Pak Happy ya boleh. Ya. Jadi memang tadi saya kalau mencermati dari Mas Hantiar awal bisnis kemudian sampai dengan titik sekarang itu kan banyak banget tuh polanya ngacak ya Mas ya. Polanya ngacak habis di sini. Kalau menurut saya polanya ngacak. Tapi begini, nah ini saya temukan itu akhirnya benang merahnya apa tuh? Jadi kita itu kan ya sudah menjalani berbagai macam apalagi macam mazhab aliran bisnis lah ya gitu kan. Betul. Tapi yang menarik ini jadi ternyata kalau kita sebagai muslim itu di Islam sendiri juga punya aliran bisnis atau ada tuntunannya bisnis itu.
atau kalau kita biasa bilang ada fikih muamalahnya lah gitu kan. Yes. Karena bisnis itu kan bermuamalah. Betul. Gitu kan. Tijaroh Gitu kan. Sampai saya pada satu kesimpulan, kalau kita nggak paham muamalah ini bisa kacau, Pak. Memang benar tuh ya. Kata Umar kan radhiyallahu anhu, jangan masuk pasar kalau kamu belum ngerti fikih muamalah ya. Bahkan Umar dulu tuh punya satgas. Betul. Dia bikin satgas, dia sidak ke dalam pasar, pedagang-pedagang yang belum paham dianjurkan untuk keluar dulu untuk dipahami dulu. Belajar dulu, kalau udah paham baru. Artinya berbisnis ini nggak sembarangan dalam Islam. Iya, nggak sembarangan. Nah, itu pun kalau saya pribadi ya, saya baru tahu juga akhir-akhir ini. Biasa udah tambah tua gitu kan kita. Akhirnya tambah, oh ya ternyata begini, nggak pas gitu kan. Tambah bijak ya. Tambah bijak ketemu. Makanya kan kita sering dulu tuh ya, misalnya kita law of attraction. Iya. Itu kan menarik. sempat marak lah dulu itu, ada law of attraction itu kan. Tapi ternyata setelah dikaji dari Islam, pendekatan syariah, ternyata law of attraction itu bahaya. Oh, kenapa tuh? Karena itu bisa masuk ke dalam syirik. Oh. Istilah kan gini loh. Mengesampingkan peran Allah lah gitu kan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Terus apa yang kita pikirkan itu yang akan menjadi. Tapi sebetulnya kita jujur dapatkan. Kalau kita mau nyambungin, itu kan semua udah ada di Islam. Iya kan? Betul. Satu, husnudzan billah. Betul. Berprasangka baik pada Allah. Betul. Kemudian yang ada ayat hadis qudsi itu aku terbang prasangka umatku. Abdibi itu kan sebetulnya kan law of Allah gitu. Bukan. Allah kan? Bukan. Kalau law of attraction itu hukum ketertarikan. Jadi kalau ketika kita tertarik kepada suatu hal, datang tuh. Maka itu akan datang. Tapi kalau yang Pak Iqbal tadi bilang, itu ada unsur Allahnya. Ada unsur Allahnya makanya. Ya, ada unsur Allahnya. Nah, sehingga Allah itu menjadi penentu, pembeda, menjadi atmosfernya. Lalu kemudian unsur yang mau kita inginkan itu menjadi variabelnya. Iya. Tapi kalau law of attraction enggak. Sama sekali dia kan semesta mendukung. Mestakung gitu kan. Iya. Terus sempat juga ketemu ilmu-ilmu yang mengatakan otak itu tidak bisa bilang tidak. Iya. Ya kan? Maka kita jangan bilang tidak. Ke anak nggak boleh bilang tidak. Quran isinya jangan tidak semua itu kan. Bahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak gitu kan. Betul. Jadi ternyata ada beberapa ilmu-ilmu yang harus akhirnya kita kalibrasi. Betul. Itu saya juga ketemunya, dulu saya juga gitu. Waktu kita masih anak pertama, anak kedua tuh kita bilang sama istri, ini jangan bilang tidak kepada anak kita. Dapat dari mana? Itu loh seminarnya itu gitu kan. Iya. Oh iya gitu. Akhirnya pusing juga ya. Anak mau masuk sumur, sebaiknya kamu belok. Dia udah nyemplung anaknya. Iya. Nah begitu tahu, ternyata nggak juga sih gitu kan. Karena dalam Islam tidak itu menjadi salah satu formula awal malahan gitu. Betul. Dan itu bagian dari pendidikan ya. Bagian dari pendidikan. Wala zina itu kan. Iya, jangan dekati zina. Dan ternyata otak juga menerima aja. Fine aja gitu. Jadi itu ada kelakar sama sama teman-teman dulu kan. Orang tua zaman dulu mah ngomong keras-keras. Iya, kita sehat-sehat aja gitu. Iya. Jangan ini ya gitu. Dan fine aja. Memang akhirnya itu tadi Mas, harus ada kalibrasi. Iya. Dan kita bahagianya ketika kita sudah ada di celupannya Allah tadi, kita enak tuh. Iya. Mestakung gitu. Iya. Kita punya Allah nih. Iya, betul. Gitu kan, tinggal gitu kan. Dalam komunikasi kan juga begitu. Artinya betul. Kalau saya memahami bahwa ketika berkomunikasi kita harus meyakinkan semua orang, apapun kondisinya. Iya, betul. Tapi kemudian setelah kita memahami, ternyata ada Allah. Kita nggak punya hak apa-apa gitu. Iya, betul. Tugas kita menyampaikan, Rasul pun begitu kan. Iya, orang betul. mau percaya mau enggak, selalu gitu. Iya. Keren. Iya. Hunter the Hunter. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.